Teman-teman, ini saya sudah buang airnya sekitar 2/3. Saya sisain 1/3 dan saya isi dengan green water yang baru ya teman-teman. Nah, alhamdulillah nih masih pada hidup nih ya. Nanti akan berkembang lagi setelah 3-4 hari lagi akan ngebum lagi. Jadi gitu aja caranya teman-teman. Setelah panen full udah coklat airnya, ngerasa pakannya udah kurang, teman-teman bisa kasih pakan tambahan atau teman-teman buang sebagian terus isi dengan green water yang baru. Ini enggak saya buang semua ya. Ini buang 2/3. Nah, saya isiin lagi dengan green water tuh udah kosong tuh teman-teman ya. Oke, simak gimana cara Oke saya. teman-teman ya, ini adalah hasil dari kulturan yang udah saya panen. Ini menggunakan green water ya teman-teman. Awalnya gini, ini pokoknya updatean ya, semoga ini yang bukan yang terakhir ya. Ini sudah berapa kali ya, ini sudah sekitar kemarin udah 3 kali dipanen ya. 3 kali dipanen udah 3 kali dipanen ya. Sekali panen tuh buat satu lubukan semua ikan saya, satu lubukan buat satu farm saya, karena nggak banyak-banyak ikan saya. Ini masih banyak teman-teman sebenarnya, ini masih banyak nih. Nah, biarpun sebenarnya kalau kita lihat di sini sudah banyak yang menghasilkan telur dorman ya. Jadi ini udah ada telur-telur dorman, tapi ini dan udah kecil-kecil ukurannya nih. Nah, ini udah kecil-kecil ukurannya, kemungkinan sudah muncul banyak moina jantan ya. Kemungkinan moina jantannya udah banyak nih. Nah, tinggal kitanya aja nih, kita mau lanjutin atau tidak gitu. Tapi kalau saya sepertinya mau saya lanjutin lagi nih teman-teman ya. Mau saya lanjutin lagi rencana ya, karena ini green waternya udah lumayan mateng ya. Green water di sebelah kanan nih udah ada 3 box nih, udah lumayan mateng. Jadi rencana mau saya kasih ini teman-teman, mau saya buang airnya sebagian, sekalian saya panen. Mungkin saya ambil setengah ya, nanti setengahnya saya isi dengan green water ini. Nah gitu teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman pengen nambahin dedek lagi boleh juga ya. Ini karena green water saya udah mateng, sayang kalau nggak dipakai ya. Jadi ini mungkin gitu aja sih, simple caranya teman-teman. Kalau udah kayak gini kondisinya udah berkurang, udah tinggal kasih pakan aja gitu. Ini sebenarnya harusnya dicegah dari awal ya, supaya tidak muncul apa namanya kutu air yang yang menghasilkan telur dorman ya, epipia. Ini kan udah ada putih-putihnya nih. Nah, ini kemungkinan bisa tiba-tiba menghilang nih. Tapi saya yakin kok dari semua yang ada ini masih tetap ada kutu air yang punya telur biasa ya, telur aseksual ya. Jadi masih bisa nih. Nah, jadi kalau saran saya, kalau teman-teman sudah punya green water, langsung aja. Oke, langsung aja ya teman-teman. Saya skip sebentar, saya mau panen sebagian, terus sisanya mau saya kurangin setengah, setengahnya mau saya kasih green water yang ini. Oke, skip dulu ya teman-teman. Ya, oke. Ya teman-teman, saya panennya kebablasan ternyata. Ini mah disisain cuma 1/3 ya. Dan ternyata segini ya. Ini berapa sendok nih? Ini kira-kira 2 sendok makan kali ya. Sekitar 2 sendok makan. Masih ada sih, cuma saya sisain buat starternya teman-teman. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Tinggal saya ambil air dari salah satu ini, terus saya masukin ke sini ya, teman-teman. Oke, skip lagi ya. Oke, udah teman-teman, udah selesai ya. Ini sudah saya isi ya, udah hampir penuh. Ya, dari ini tadi ya, saya ambil separoh, ini saya ambil separoh ya. Jadi saya udah taruh di sini semua. Ya, hati-hati ya teman-teman ya. Kalau memang ini menurut saya ya, kalau memang ini saran dari saya itu berdasarkan pengalaman saya sendiri ya teman-teman. Ini saya ngambil tadi green waternya, hati-hati banget. Saya menggunakan wadah yang, jadi jangan sampai ada satu ekor kutu air pun masuk ke sini. Kalau saya gitu teman-teman. Jadi ini saya khusus wadah buat green water, chlorella green water ini tidak akan saya nggak boleh satu ekor kutu air pun masuk ke sini, karena kalau udah satu ekor aja masuk ke sini teman-teman, wah buyar, udah susah gitu. Jadi ini biar ini bener-bener kita bisa bikin chlorella atau green waternya ini bener-bener pekat. Kalau bisa ini memang tempat pembuatan chlorella dengan pembuatan si kutu airnya itu jangan dicampur. Ini memang saya khusus satu box kulkas ini untuk kutu air. Nah, kalau perlu jangan sampai ada satu ekor kutu air pun naruh nempel ke tangan kita, karena kalau satu aja nempel tangan kita masuk ke sini, wah habis sudah semua ya. Bahkan ini nanti kalau ini udah kena cipratan air tuh bisa nyampe ke sebelah. Ada hujan misalnya nih, hujan deras, nah terus nanti air hujannya itu mencipratkan si kutu airnya ke sana, udah habis semua.
gitu. Jadi kalau teman-teman pengen green water, pematangan green water kalau bahasa kita ya, atau pemekatan sel green water, bikin selnya makin padat itu tidak terganggu, saran saya jangan pernah pakai green water pematangan green water ini buat untuk kultur kutu air. Jadi kalau bisa menggunakan wadah yang berbeda gitu. Nah ini teman-teman, kalau saya khusus memang pakai ini khusus kutu air, dan saya agak jaga jarak tuh, saya pisah gitu. Dan untuk kutu air saya menggunakan ember juga nih. Nah ini ember-ember juga saya pakai, ember-ember kecil ya, biar nggak ada ganggu ke sini. Nah jadi ini biar murni emang bener-bener ya. Jadi udah nih teman-teman, tadi saya nggak, starter yang saya gunakan adalah kutu air yang bekas-bekas kemarin, ini masih ada nih. Jadi kutu air yang bekas-bekas kemarin, yang tadi sisa-sisanya masih ada nih. Ini udah saya gunakan sebagai starter langsung teman-teman. Nah bisa lihat teman-teman ya, masih banyak nih ya, tuh masih banyak kutu airnya. Jadi ini kutu air sisa-sisa yang tadi. Jadi caranya gitu. Nah udah gitu aja seterusnya. Nanti kalau memang ngerasa ternyata kutu airnya sudah kurang bagus, sudah nggak berkembang ya kan misalnya kan, udah ganti kuras total aja. Tapi saya rasa sih nggak kok. Saya pernah ngelakuin cara ini sampai 7 bulan teman-teman. Sampai 7 bulan saya lakuin aman gitu. Itu saya ganti karena udah ada kontaminasi dari Cyclop. Jadi ada kontaminasi kutu jet. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi ini tadi jangan lupa ya, ini saya tadi saya panen, ngebuang air kutu air ini pakai apa sih namanya, pakai wadah ini ya, pakai apa nih, pakai baskom ini. Terus udah selesai untuk manennya. Terus nanti pas saya ngambil air green water pindahin ke sini, saya menggunakan wadah yang berbeda gitu ya. Kalau bisa emang terpisah wadahnya, jangan dicampur-campur ya. Itu sih teman-teman paling solusinya ya. Dan satu lagi teman-teman, jangan lupa ya, kalau sampai nanti ini belum matang masih ada pupuknya, biasanya nanti efeknya ini mati semua nanti, biasanya begitu gitu. Saya takut tadi yang saya cek tadi yang tengah ini sudah aman, yang sebelah sana masih bau, ternyata sebelah kini juga agak-agak bau dikit. Nah jadi tadi saya baru nyadar setelah saya pindahin. Nah mungkin tips lagi buat teman-teman, hati-hati juga kalau pengen menggunakan green water, cium dulu apakah masih ada bau pupuk atau tidak. Kalau memang masih ada bau pupuk, nah itu biasanya nanti efeknya kutu air akan mati. Nah kita lihat nanti kutu air mati apa enggak, karena tadi saya pakai yang ini. Tapi semoga tidak ya teman-teman ya. Tapi intinya gitu teman-teman, kalau pengen menggunakan apa namanya green water, cek dulu apakah masih berbau pupuk atau enggak gitu ya. Ya kalau masih berbau pupuk ya berarti teman-teman harus tunggu lagi, harus diaduk-aduk lagi ya kan. Atau kalau misalnya dia wah susah nih, tambahin aja airnya biar selnya makin padat lagi. Jadi kalau misalnya airnya masih segini, airnya segitu tuh, nah itu kan masih bisa tuh sebenarnya. Ini udah sampai semingguan masih bau-bau juga. Teman-teman saran saya tambahin aja airnya. Tambahin aja airnya ya kan, biar itu kemungkinan besar bisa mengurangi bau. Karena kalau kita tambahin air nanti teman-teman, itu si alganya akan berkembang lagi gitu, dan penggunaan pupuk akan semakin maksimal. Berarti kalau masih bau intinya itu pupuknya masih banyak gitu. Berarti si alganya belum menggunakan secara maksimal atau dosisnya berlebih teman-teman. Gitu. Makanya kalau pupuk bagusnya sih dosisnya lebih baik kurang ya dibanding berlebih gitu. Pokoknya dosisnya biasanya kan kita pakai pupuk urea segini 1 sendok ya, NPK segini 1 sendok, dolomit 1 sendok gitu ya. Oke gitu teman-teman, kita tunggu aja nanti perkembangannya seperti apa. Yang pasti saya udah pernah pakai cara ini ya kan. Saya udah pernah pakai cara ini sekitar 7 bulan. Itu yang dulu saya pakainya dulu di bawah sini teman-teman. Dulu saya bikin di bawah sini pakai terpal ya. Cuma ini karena terpalnya bocor ya, agak repot ya. Dan kemarin pas kontaminasi ada kutu jet, wah itu agak repot tuh. Kontaminasi kutu jet, wah itu udah susah gitu. Saya kalau udah kontaminasi kutu jet agak-agak ribet ya teman-teman ya. Makanya kalau untuk kolam-kolam yang agak permanen gitu saya kurang suka. Saya lebih suka mungkin kultur kutu air ya seperti ini. Tuh. Karena kalau udah ada kontaminasi kutu jet misalnya, ada kontaminasi Cyclop atau yang lainnya, itu bersihinnya gampang gitu. Tapi kalau yang permanen kayak gini memang agak beresiko ya. Dulu saya pernah buat agak permanen di sini ya pakai terpal, agak repot ketika udah terkontaminasi kutu jet gitu. Ya bohong ya kalau bilang saya nggak pernah kok terkontaminasi kutu jet, bohong, nggak percaya saya ya. Jadi normal, yang namanya di dunia kultur itu pasti ada kontaminasi. Entah itu kapan, bisa setahun, 2 tahun. Ini dulu saya pernah pakai kultur di bawah sini teman-teman, itu 7 bulan
bersih, 7 bulan baru terkontaminasi kutu jet. Kita kan nggak tahu. Nah, karena kebetulan mungkin ya karena saya di samping saya nih, saya kan sungai ya, di samping rumah saya itu sungai, di situ itu sungai. Jadi kalau kita lihat ke sungai kita serok, atau bahkan kita serok di sawah tuh, belakang saya sawah semua tuh. Itu kalau lagi musim hujan ada air, saya selalu melihat kutu jet dan kutu batu. Jadi makanya kontaminasi kutu jet itu mudah banget gitu. Ya mungkin ada yang memang bener-bener bisa bersih, tapi saya yakin suatu ketika juga bakalan kontaminasi juga gitu ya kan. Jadi gitu sih kira-kira teman-teman ya. Yang pasti itu informasi dari saya ya. Jadi kita tunggu nanti updatean berikutnya. Yang pasti saya pernah pakai cara-cara ini, insya Allah bisa bertahan lama ya. Makanya kalau pengen agak awet kulturnya, jangan campur-campur. Jangan campur-campur serokannya, jangan campur-campur wadahnya. Nah ini kan teman-teman, nah ini juga satu tips buat teman-teman. Kalau pengen manen jentik, ini kan jentiknya banyak banget nih. Nah ini chlorella gel yang kemarin nih, ini kan jentiknya banyak nih teman-teman. Kalau teman-teman lihat, ini jentik banyak banget. Ini saya panen teman-teman. Ini jentiknya saya panen biasanya. Nah ini belum saya panen aja. Ini saya mau panen habis ini ya, karena banyak banget nih jentiknya. Lumayan nih. Jadi kultur green water ini kita panennya banyak. Jadi menurut saya jentik itu tidak merugikan, tapi menguntungkan. Tinggal kita panen aja. Yang penting teman-teman, jangan pernah panen pakai ini. Ini kan saya pakai buat kutu air. Ya, jangan pernah pakai saringan yang sama. Gitu. Pakai saringan yang berbeda gitu. Jadi saringan khusus, jadi wadah khusus, saringan khusus. Pokoknya kalau bisa tempat-tempatnya, wadah-wadahnya tuh saringannya terpisah semua. Jadi saya punya saringan khusus kutu air, saringan khusus green water ini ya, dengan menggunakan saringan memang khusus, nggak boleh saya campur-campur. Habis saya pakai, saya bersihin, saya cuci gitu ya. Saya taruh tempat yang naruhnya jangan di sekitar sini. Saya nggak pernah naruh di sini. Saya naruhnya di tempat yang berbeda supaya tidak terkontaminasi sama sekali gitu ya. Jadi insya Allah kalau kita jaga saringannya terpisah dan lain-lain semuanya terpisah, insya Allah kultur kutu air kita aman gitu ya. Karena kita kan beda ya, kita bukan kultur di alam, kita tidak kultur di kolam tanah, maka otomatis kita harus jaga semua. Kalau semuanya bersih, rapi, insya Allah bisa awet gitu ya. Mungkin gitu ya teman-teman ya. Nah ini satu lagi tips buat teman-teman yang udah kayak gini nih kasusnya. Ini kan udah kayak gini nih. Nah kalau udah kasusnya kayak gini nih teman-teman, ini mendingan tambahin air lagi, tambahin pupuk lagi gitu. Ya oke, itu aja, kepanjangan nanti videonya. Tapi ini permintaan dari kawan kita yang kemarin, bang tolong diupdate kok. Nah ini hasil updateannya ya. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.